Jeff Bezos dan Elon Musk adalah dua orang terkaya di dunia saat ini. Tapi jika kamu menggabungkan uang mereka, jumlahnya masih jauh dari total kekayaan orang terkaya dalam sejarah. Perkenalkan, Mansa Musa, orang terkaya yang pernah ada. Dia telah menduduki tempat pertama dalam daftar orang terkaya selama lebih dari 700 tahun. Dan kemungkinan besar tak akan ada yang bisa mengejar tingkat kekayaannya dalam waktu dekat. Jeff Bezos punya sekitar 203 miliar dolar. Elon Musk punya lebih dari 300 miliar dolar. Mansa Musa, jika dikonversikan ke nilai tukar saat ini, punya kekayaan yang tak terhitung. Perkiraan paling konservatif menunjukkan bahwa dia punya lebih dari 400 sampai 500 miliar dolar. Namun, ini cuma hipotesis. Kebanyakan sejarawan meyakini kekayaan dan kuasanya tidak terkira, dan kekayaan ini menghancurkan ekonomi negaranya. Tapi mari kita mulai dari awal. Mansa Musa lahir pada abad ke-12 di Afrika Barat, tepatnya di negara Mali, yang kini menjadi Republik Mali. Seluruh keluarganya terdiri dari penguasa, jadi dia menghabiskan masa kecil dan remajanya dalam kemewahan. Hampir selama itu, kakaknya memerintah negara. Lalu, saat Mansa Musa berumur 32 tahun, kakaknya lengser. Kakak Mansa Musa ingin menjelajahi dunia dan terobsesi dengan Samudra Atlantik serta tanah yang terletak di luarnya. Dia mengumpulkan ekspedisi besar berisi 2.000 kapal dan puluhan ribu orang. Mereka berlayar layaknya satu kota utuh di atas air dan tidak pernah kembali. Beberapa sejarawan meyakini kakak Mansa Musa berhasil sampai di Amerika Selatan, tapi tidak ada bukti nyata tentangnya. Jadi, Mansa Musa muda menjadi penguasa Mali dan pemilik semua kekayaan keluarganya pada tahun 1312. Dia adalah penguasa yang baik dan pembuat strategi yang cerdas. Pada tahun-tahun pertama pemerintahannya, dia berhasil merebut sekitar 24 kota. Dia menyatukan negara-negara kecil melarat menjadi satu kerajaan. Dia jauh memperluas kerajaan Mali hingga sekitar 3.200 km dari Samudra Atlantik. Dia menguasai hampir seluruh bagian barat benua ini. Sejak saat itu, kekayaan Mansa Musa mulai bertambah sangat cepat. Dalam dunia abad pertengahan, emas dianggap sebagai sumber kekayaan paling berharga di seluruh dunia. Banyak sejarawan meyakini Mansa Musa memiliki hampir setengah dari semua cadangan emas yang tersedia di dunia pada saat itu. Mereka membuat ribuan pusat perdagangan emas dan barang berharga lain seperti garam di Mali. Dan sebagian dari semua keuntungan perdagangan skala besar ini langsung masuk ke saku Mansa Musa. Dia memiliki segalanya, uang, kekuasaan, dan budak. Tapi ada sesuatu yang kurang darinya. Dia punya tekad yang sama dengan kakaknya. Mansa Musa juga ingin menjelajah, bukan untuk mengungkap dunia, melainkan untuk memuliakan kerajaannya. Dia ingin terkenal. Hanya sedikit orang yang pernah mendengar tentang kerajaannya yang kuat di luar negeri, tapi dia tahu negaranya adalah hampir yang paling kaya di seluruh dunia. Untuk mencapai impiannya, Mansa Musa berziarah ke Mekah lewat Gurun Sahara dan Mesir. Perjalanan ini adalah salah satu perjalanan terbesar yang pernah dilalui. Mansa Musa mengatur perjalanannya dengan kafilah yang terdiri dari sekitar 60.000 orang. Dia didampingi oleh seluruh anggota istana kerajaan, semua pejabat, ribuan tentara, seniman, penunggang unta, pedagang, dan puluhan ribu budak. Mereka membawa sekawanan kambing dan domba untuk dimakan. Ini ibarat satu kota besar yang mengembara menembus gurun. Bayangkan saja jumlah air dan makanan yang dibutuhkan untuk memberi makan orang banyak ini. Begitu sang raja memerintahkan untuk berhenti, tenda panjang didirikan. Butuh waktu 1 hari penuh untuk berjalan mengitari area ini. Ribuan orang memasak. Seniman tampil di panggung. Pedagang menawarkan barang kepada orang-orang di dalam tenda atau kepada musafir yang lewat. Budak merawat hewan dan membantu mengurus urusan rumah tangga. Semua ini terjadi di bawah terik matahari, di atas pasir panas. Lalu, mereka harus melipat tenda kota ini lagi agar bisa melanjutkan perjalanan. Kemungkinan besar, tidak semua orang berhasil bertahan melewati perjalanan seberat ini. Tapi untungnya, Mansa Musa memperlakukan pengikutnya dengan sangat baik.
Hampir semuanya mengenakan sutra Persia terbaik dan kain yang ditenun dari benang emas. Ratusan unta menarik barang kebutuhan dan emas murni seberat ratusan ribu kilogram. Emas ini begitu melimpah, bahkan kamu bisa melihatnya bersinar di bawah sinar matahari dari jauh. Tidak ada yang kelaparan atau kehausan di sini. Suplai yang ada cukup untuk perjalanan yang nyaman. Para musafir yang lewat dibuat kagum oleh ukuran dan keindahan ekspedisi kerajaan besar ini. Rumor tentang kedatangan sang Raja Mali sampai lebih dulu di Kairo. Akhirnya, kafilah Mansa Musa tiba di Kairo. Penduduk setempat terkejut saat melihat segala kemewahan dan kekayaannya. Tapi sang raja begitu murah hati dengan orang-orang di sana. Emas yang dia berikan membuat banyak orang miskin menjadi kaya. Dia tinggal di Kairo selama 3 bulan. Emas menjadi tersebar luas dan kehilangan nilainya. Menjual barang demi emas jadi tidak masuk akal kalau semua orang sudah punya emas. Begitulah cara Mansa Musa menurunkan harga emas dan menghancurkan perekonomian negaranya selama menetap di Kairo. Menurut perkiraan para ekonom dan sejarawan modern, krisis yang dia sebabkan membuat Timur Tengah merugi sekitar $1,5 miliar. Saat sadar akan perbuatannya, dia mencoba membantu kondisi perekonomian di sana. Salah satu teori mengatakan, dia tidak mampu melakukannya karena semua uangnya sudah habis. Menurut cerita lain, dia ingin mengambil kembali beberapa emas dari peredaran. Untuk melakukannya, dia berusaha meminjam emas dengan tingkat bunga besar dari kreditur Mesir. Dia gagal memulihkan ekonomi, tapi mencapai tujuan yang diinginkannya. Berita dan rumor tentang kekayaan dan kemurahan hatinya tersebar ke seluruh dunia. Gambar seorang raja Afrika duduk di singgasana emas dengan songgok emas di tangannya muncul di peta Atlas Katala pada tahun 1375. Dengan gambar ini, mereka menampilkan Timbuktu, kota besar di Mali, dan raja yang duduk di sana adalah Mansa Musa. Ini adalah kisah asli yang bercampur legenda tentang kota dan penguasanya. Beberapa orang mengatakan menghitung jumlah kekayaan yang dimiliki Mansa Musa sangatlah mustahil. Yang lain meyakini dia punya emas yang cukup untuk membuat setiap orang di planet ini menjadi kaya. Orang-orang dari seluruh dunia mulai pergi ke Mali untuk melihat tempat ini dengan mata mereka sendiri. Timbuktu menjadi kota kaya di Afrika berkat misteri dan legendanya. Banyak orang berpikir ini adalah kota emas di ujung dunia. Pemburu harta karun dan penjelajah Eropa melakukan perjalanan yang panjang dan berbahaya untuk mengunjungi kerajaan Mali. Tapi semua ini terjadi bertahun-tahun setelah masa kejayaan Mansa Musa. Dia bukan hanya memuliakan negara dan namanya ke seluruh dunia, tapi juga kembali ke tanah airnya dengan membawa ilmuwan, penyair, dan arsitek baru. Dia membayar dengan ratusan kilogram emas agar mereka mau pindah ke Timbuktu. Jumlah emas yang dia berikan kepada setiap orang ini setara dengan $8 juta atau 115 miliar rupiah saat ini. Dia mulai berinvestasi dalam pendidikan, seni, sastra, arsitektur, dan perpustakaan. Dia membangun banyak sekolah dan perguruan tinggi. Selama pemerintahan Mansa Musa, Timbuktu menjadi pusat pendidikan. Orang-orang dari seluruh dunia datang ke sini untuk mendapatkan pengetahuan berkualitas tinggi. Pada tahun 1337, Mansa Musa meninggal pada usia 56 tahun. Anak-anaknya mewarisi semua kekayaannya, tapi gagal menjaga warisan sang ayah. Banyak terjadi perselisihan, upaya mendapatkan lebih banyak uang, pemberontakan, dan intrik. Semua ini mengarah pada runtuhnya kerajaan yang kuat. Negara-negara kecil memisahkan diri. Selama ratusan tahun, Mali kehilangan kekuatannya. Kemudian, orang Eropa datang ke wilayah ini dan akhirnya menghancurkan kekaisaran itu. Oleh karenanya, tak banyak yang kita ketahui tentang dinasti kerajaan Mansa Musa saat ini. Sejarah abad pertengahan lebih fokus dilihat dari sudut pandang barat. Dan di barat, hanya beberapa orang yang pernah mendengar tentang Mali pada masa pemerintahan Mansa Musa. Jika orang-orang Eropa mengunjungi kerajaan ini pada masa kejayaannya, pada puncak kekuatan militer dan ekonominya, Mansa Musa akan menjadi jauh lebih terkenal dan kemuliaan kerajaannya akan bertahan hingga berabad-abad. Namun, orang-orang Eropa ini terlambat sekitar 200 tahun. Mereka menemukan negara ini pada masa krisis dan pemberontakan yang parah.
Masih mustahil menghitung kekayaan Mansa Musa sampai saat ini. Mungkin takkan ada orang lain yang bisa mencapai levelnya. Jika dinasti Mansa Musa masih ada hingga kini dan kekaisarannya tetap bertahan, kita mungkin akan hidup di dunia yang jauh berbeda. Afrika mungkin menjadi benua terkaya dan paling maju di dunia, sementara Mali akan menjadi pusatnya. Kerajaan ini mencapai semuanya dengan damai. Mansa Musa sangatlah murah hati dan lebih suka menaklukkan negara lain dengan kemewahan, bukan kekuatan.